Haddatsana Muhammad bin Sobah akhbarona Sufyan bin Uyainata an Abdul Malik bin Umairin sami'a mendengar dia Abdul Malik Amro ibna Quraisin pada Amr bin Quraisy. Yaqulu berkata dia Amr, Sami itu mendengar aku Sa'idah bin Zaid bin Amr bin Nufail pada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail yuhadisu bercerita dia Sa'id anin Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Annal kam'ata sesungguhnya jamur kam'ah nah, ini, seperti ini ya. Di video sebelumnya juga sudah kita tampilkan. Ini nyarinya seperti ini. Iku minal manni dari mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, mana wasalwa. Alladzi yang anzala menurunkan sopo Allahu Allah ala Bani Israel atas Bani Israel di era Nabi Musa setelah mereka nyebrang laut dan Fir'aun tenggelam. Jadi peristiwanya itu sesudah Fir'aun tenggelam, mereka melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis atau ke negeri Syam dalam rangka hijrah. Jadi mereka nyebrangi laut itu memang dalam rangka hijrah dari Mesir ke negeri Syam. Dikejar oleh Fir'aun. Singkat cerita Fir'aun tenggelam. Nah, setelah mereka berhasil melewati lautan dan ada musibah lagi. Sebagian cerita menjelaskan orang-orang Jabarin yang waktu itu menguasai Syam membujuk salah satu murid terbaiknya Musa yang namanya Bal'am agar Bal'am mendoakan Nabi Musa dan rombongannya kebingungan. Ya, berhubung Bal'am ini dikodar jelek oleh Allah, walaupun ilmunya banyak, hafal Taurat, walaupun doanya mustajab, akhirnya berani mendoakan nabinya sendiri. Jadi didoakan kebingungan selama 40 tahun. Kebingungan selama 40 tahun. Yatihu nafil ardi arba'ina sanah. Karena doanya Bal'am itu. Pada akhirnya Bal'am ya diseksa oleh Allah. Jadi melet lidahnya itu, menjulur lidahnya sampai mati. Lah, di masa kebingungan selama 40 tahun itu Allah memberikan mendung untuk menaungi Bani Israel dari sengatan matahari, juga memberikan mana wasalwa itu sebagai bahan makanan. Sampai 40 tahun Nabi Musa meninggal di masa kebingungan itu, Nabi Harun ya meninggal lebih dulu malahan. Selepas 40 tahun mereka bisa menguasai Baitul Maqdis, menguasai negeri Syam, dipimpin oleh salah satunya Yusha bin Nun.
atau sebagian ahli sejarah menyebutnya Joshua. Itu ceritanya seperti itu. Nah, sisa-sisa dari mana itu adalah jamur kam'ah ini. Wa ma'uha dan utawi cairannya kam'ah iku sifaun obat lil aini untuk mata. Lil aini untuk mata. Hadasana Muhammad bin Basarin, hadasana Abu Abdi Somad, hadasana Matorun Al-Warraq, an Sahri bin Khausabin, an Abi Hurairah, kola berkata dia Abi Hurairah, kuna ada kami iku natahadasu bercerita kami inda Rasulillah di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada karena maka bercerita kami al-kam'ata tentang kam'ah. Jadi Rasul itu juga orangnya santai, ya duduk ngobrol-ngobrol dengan para sahabat itu, ya. Lah waktu itu para sahabat juga ngobrol-ngobrol membicarakan tentang kam'ah. Faqalu maka berkata mereka, para sahabat, huwa adapun kam'ah iku judariyul ard. Judariyul ard. Judariyul ard itu ya penyakit cacar atau racun bumi. Jadi asalnya mereka nggak ngerti kalau itu punya khasiat mengobati mata. Bahkan para sahabat itu mengatakan itu racun itu. Kalau dimakan bisa bikin penyakit cacar atau penyakit-penyakit yang lain. Fanumia maka apa? Dilaporkan apa al hadis cerita tersebut ila Rasulillah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dilaporkan kepada Rasul apa benar bahwa apa itu jamur kam'ah itu beracun, bisa membuat sakit cacar. Pakola maka bersabda siapa Rasul, al kam'atu utawi jamur kam'ah iku minal man dari man. Ya keliru kalau itu beracun, itu justru berasal dari makanan yang istimewa. Wal ajwatu dan kurma ajwah iku minal janati dari surga. Wahya dan utawi kurma ajwah iku sifaun obat minasum dari racun, ya, minasami dari racun. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abdurrahman bin Mahdi, dasana Al-Musta'il ibnu Iyas Al-Muzani. Hadasani Amr bin Sulaimin qol sami'tu Rafi' bin Amr Al-Muzani. Qala sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul, al ajwatu utawi kurma ajwah wasohratu dan batu yang berada di Baitul Maqdis iku minal jannati dari surga. Qala berkata sopo Abdurrahman bin Mahdi, ya. Hafidtu hafal aku asohrota pada lafat batu yang ada di Baitul Maqdis, ya. Min fihi dari mulutnya Musta'il bin Iyas. Loh, yang aku hafal dari guru saya Musta'il itu dia menyebut batu, ya. Jadi batu yang ada di Baitul Maqdis yang dulu waktu Nabi Isra Mi'raj mengikat buruk di batu tersebut.